Itu udah pertemuan berapa ya? Nggak tahu berapa ya. Satu mungkin Kita tuh 3. pertemuan berapa nih sekarang? Keempat. Ini absensinya baru jadi sekolah itu empat habis Maulana hadir Amir Arifah Rafin kemarin di mana sih? Agam Fauzi Rafika San Sofi Ozan Nuri Mariam Sri Hanan yang belum absen siapa? Udah semua ya? Ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini masih dilanjut sama Pak Nugroho. Rencana melanjutkan yang kemarin, kita akan belajar rangkaian RLC-nya. Kemudian kita akan belajar tentang jaga password. Password. Baik Pak, silakan. Gimana Pak? Udah. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi ya.
Tadi kan kita bahas induktor dan ini ya, kapasitor ya. Jadi secara rangkumannya ya seperti ini. Jadi jadi kalau I ya arus ya, itu rumusnya kan seperti ini ya, sudah baku ya. Im cos omega T ya, plus etanol ya. Nah sekarang si arus ini akan bisa melewati hambatan, bisa kapasitor, bisa induktor ya. Jadi kalau misalkan dia melewati hambatan, kita sebut VR ya, tegangannya gitu ya. Maka VR itu sama dengan V maksimal dikali cos omega T plus etanol ya. Jadi bedanya hanya di ini VM ini EM ya, karena dikali R ya. Nah kemudian kalau arusnya itu melewati kapasitor ya. Nah kapasitor ini pertama dia V ini ya. VCM ini maksudnya V maksimalnya ya di kapasitor tersebut. Kemudian sama dikali cos juga. Omega T plus etanol. Tapi di sini dia lebih lambat ya. Jadi di sini lebih lambat itu Nah, maksudnya lebih lambat itu ini, pi per 2 ini dikurangin. Jadi lebih lambat fasenya. Jadi fasenya kan berkurang dari sini ya. Kalau misalkan di 90 dikurangi 90 kan 0 ya. Ini disebut lebih lambat gitu. Jadi kalau ini fasenya tetap ya. Fase tetap. Jadi yang dimaksud fase itu ininya setelah cos ini sudutnya gitu. Ya, itu fase. Jadi kalau ini kan dikurangi pi per 2 ya, dikurangi 90 derajat. Berarti fasenya lebih lambat gitu. Jadi disebut fase lebih lambat pi per 2. Nah, jadi kalau melewati kapasitor, fasenya akan lebih lambat. Jadi tegangannya itu kalau di osiloskop nanti keluarnya lebih telat gitu. Jadi ketika di resistor, dia udah keluar tegangannya ini masih belum gitu. Karena dia lebih lambat pi per 2. Kemudian kalau melewati induktor ya, maka ini VLM ya, maksimal juga, cos juga. Ini sama ya, omega T plus theta 0, cuman di sini plus ya. Jadi fasenya lebih cepat di sini. Ini fase lebih cepat. Pi per 2. Nah, gitu. Nah, ini diingat-ingat karena itu konsep dasarnya. Nanti akan dipakai di rangkaian RLC-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Udah paham ya mungkin ya? VLM. Itu yang disebut fase adalah ini ya, setelah sudutnya, sudut cosnya itu fase. Gitu. Mungkin sudah paham ya kayaknya ya. Fase lebih cepat, kemudian
lebih lembab gini kalau dibanding misalkan sampai ke bawah ya. Nah, ini misalkan gini ya. Ini kan cos ya. Nah, ini kalau jadi kalau lebih lambat tuh di sini pad ini kan T ya. Ini kan pi per 2 omega T. Lebih lambat tuh gini, jadi ini nah ini seperti ini, terus coba pakai warna yang lain. Ini kan kalau di ini kan pi per 2, ini pi per 2 ya. Ini pi 3 per 2 pi 2 pi ya. Nah, kalau lebih lambat dia ini kan mulainya dari 0 sini kan. Misalkan dia lebih lambat pi per 2, maka di sini ada ini kan min pi per 2 ya. Nah, dia seperti ini nanti. Ini jadinya bergeser gitu. Bergeser, jadi yang pi per 2 jadi 0, 0 jadi min pi per 2 gitu ya. Pi-nya jadi pi per 2 gitu. Sehingga ini nanti jadi seperti ini. Nah, ini kan jadi ini ya bergeser ke sini ya. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi bergeser kan, gitu kan? Iya kan? Karena kan sudutnya kan dikurangi pi per 2. Iya. Mas kos ini trigonometri. Iya. Lebih lambat min pi per 2 ya. Iya, oke. Iya. Iya, betul, ke kanan tadi. Jadi yang ini tuh ini yang plus, yang bawah. Nanti kalau misalkan yang min, itu yang di sininya. Iya. Ya, istilahnya lebih lambat istilahnya. Fasenya lebih lambat. Tapi secara penggambaran memang kan gini, kalau misalkan 90 kurangi 90 kan 0 ya. Berarti ketika yang ya enggak. Kalau ini 90, misalkan ini omega T ini 90 nih ya. Misalkan ini 90. Nah, ini 90 itu pi per 2 ya kalau ini ya. Nah, kalau berarti di sini misalkan pi per 2 jadi 0 kan? Iya enggak? Berarti kan ketika pi per 2 dikurangi ini jadi 0, jadi bergeser ke jadi yang grafik yang ini akan ke kanan. Iya enggak? Iya kan, betul kan? Kalau yang ini akan ke kiri gitu. Bergesernya ya kiri kanannya ya. Jadi nanti kalau yang di sini nah jadinya di sini ya. Jadi salah bergeser ke sini nih. Ini sana. Nah, ini ke sini ya nanti ya. Nah, ini berarti kan 2pi ditambah setengah pi ya. 5 per 2 pi misalnya. Nah, seperti ini. Jadi fase lebih lambat itu munculnya ini kan lebih lambat. Ini kan di sini, ini 1 ya misalkan. Maksimal kan di sini ya. Misalkan Vm ya di sini ya. Nah, ini udah muncul nih, tapi kemudian yang ini munculnya masih di pi per 2 gitu. Kan lebih lambat kan? Iya enggak? Jadi kalau yang ini lebih lambat istilahnya. Gitu ya. Jadi kan lebih lambat karena munculnya telat gitu. Ya enggak? Ini kan ke sini, jadi ini ke sini kan? Ya, makanya ini lambat gitu.
Tapi kalau ini ke sini, ini cepat gitu. Di sini pi per 2 kan selesainya pi per 2 aja. Ya mungkin bisa dipaham ya. Jadi istilahnya lambat cepat itu gitu. Iya, pi per 2 memang sebelumnya ya kita ini ya, coba kita bahas sebelumnya. Selesainya pi per 2 kenapa ya? Bentar ya. Memang sebelumnya kita bahas di kapasitor dulu ya. Misal kapasitor kenapa pi per 2 ya? Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Jadi di sini V kapasitor itu Q per C ya, yang udah kita pakai dulu. Kemudian Q ya. Yang Q ini itu di sini ya. Q itu adalah jumlah arus ya, atau kalau dari bahasa matematikanya integral dari I dt ya. I dt-nya kan waktu, jadi arus dalam waktu dijumlah gitu ya. Sedangkan arusnya sendiri kan IM cos ini ya, seperti biasa. Nah, kemudian IM-nya ini konstanta bisa keluar ya. Nanti integral cos itu sinus ya. Jadi seperti ini, M per omega sin omega T. Ini ya, ini dapat Q kan. Q-nya masuk ke sini. Jadi IM per omega C di sini ya. Nah, kemudian kita pakai kemarin istilah XC ya, atau reaktansi kapasitif ya, yang rumusnya adalah 1 per omega C. Ya, seperti ini. Jadi XC di sini berlaku sebagai hambatan untuk kapasitor itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi tadi ya, VC kan ini ya tadi ya. Nah, kemudian kita ubah menjadi cos ya. Jadi dalam trigonometri itu sin suatu sudut itu sama dengan cos minus pi per 2 gitu. Ya. Misalkan kayak sin 90 itu cos sama dengan cos 0 ya. Jadi di selisih 90 karena memang kalau secara grafik itu dia selisih 90 derajat gitu. Sudut ininya apa? Grafiknya ya. Misalkan jadi gini, misalkan kalau sin kan seperti ini ya. Nah, ini sin. Kalau cos dia yang pertama itu bukan 0 ya, tapi 1. Ini kan sin ya. Ini sin. Kemudian kalau cos dia akan selisih 90 derajat seperti ini. Gitu ya. Nah, ini jadi selisihnya itu 90 derajat. Jadi seolah-olah kalau cos itu sin yang digeser gitu, 90 derajat. Sehingga sin suatu sudut itu sama dengan cos sudut tersebut dikurangi pi per 2 gitu. Ini yang dari matematika seperti itu. Sehingga VC-nya itu akhirnya kan ini kan diganti ini kan. Jadi VC-nya adalah cos min pi per 2 gitu. Jadi kenapa kalau di kapasitor tadi minus ya? Minus itu lebih lambat. Gitu ya, mungkin ya. Sama kalau yang jadi memang karakternya secara matematis seperti ini dan memang apa ya? Memang seperti itulah ini alatnya. Nah, kemudian kalau yang induktor juga sama, setelah kita turunkan itu bentuknya memang kurang lebih sama ya. Jadi di sini minus IM XL ya. XL di sini reaktansi induktif ya. Sin gitu. Terus kemudian kita jadikan cos juga ya. Kita jadikan cos juga. Jadi seperti ini. Jadi min sin omega T sama dengan cos omega T plus pi per 2. Sehingga pas kita pindahkan jadi plus. Nah, itu asal-usul kenapa ada pi per 2 gitu ya. Jadi memang secara sifat kapasitor itu lebih lambat pi per 2. Kalau induktor lebih cepat pi per 2. Ya. Oke. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Tadi kita sampai sini. Nah, ini kan ya. Ya, sini ya. Itu lebih cepat, lebih lambat itu seperti itu maksudnya.
Sudah mungkin? Kalau sudah kita lanjut ke ini ya. Nah, di sini disipasi daya pada kapasitor ya. Memang di sini ada rumusnya, cuman memang yang penting diketahui itu ternyata disipasi pada kapasitor itu nol dayanya. Jadi kalau di resistor itu kan jadi panas ya dayanya itu. Kalau di kapasitor ternyata enggak gitu ya. Jadi tidak ada disipasi daya untuk kapasitor. Ini sebagai ini aja, sebagai apa ya, informasi, menambah wawasan ya. Menambah wawasan. Kemudian disipasi pada induktor juga setelah kita turunkan sama nol juga gitu. Jadi kapasitor induktor itu disipasi dayanya, pemakaian dayanya itu jadi nol ya. Tidak seperti resistor. Nah, itu sebagai ini. Ya. Ya. Disipasi itu ini apa ya? Pemakaian daya pada, kalau sebelumnya kan V kali I ya. I kuadrat kali R kalau di R. Nah, itu kalau di R. Jadi P itu sama dengan, secara mungkin ya, P sama dengan V kali I. Nah, ini daya. Rumus daya kan seperti ini. Kemudian di sini V itu kan I kali R ya. Kali I. Jadi sama dengan I kuadrat. Nah, ini disipasi daya pada resistor gitu ya. Nah, sekarang kita bahas disipasi daya pada kapasitor. Jadi kalau ininya di resistor tersebut itu panas ya. Resistornya kan panas. Berarti kan di situ ada daya yang, daya itu kan sebenarnya energi kan. Energi per satuan waktu itu kan daya ya. Jadi untuk untuk resistor itu dia akan panas gitu secara fenomenanya ya. Tapi kalau kapasitor sama induktor ini arus yang itu nggak buat panas gitu. Jadi tidak ada daya yang terserap di situ gitu. Gitu lah ini. Kenapa masnya nol tuh itu gitu. Ya. Ya ini Oke, mungkin sementara sih sebagai apa ya? Kalau pembuktiannya memang seperti ini, cuman diambil aja ininya apa? Secara prinsip memang disipasi dayanya nol untuk kapasitor sama induktor gitu, secara prinsipnya.
Kalau di resistor, nah itu tadi ada rumusnya I kuadrat kali R tadi. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah ini. Dijelasin aja. Iya. Masalah gambarnya. Jadi ke kiri itu makin cepat sama kayak itu ya. Ke kiri kan makin cepat ya. Jadi yang B ini muncul duluan gitu. Lebih cepat berarti kan. Ini baru terakhir nih. Jadi yang A itu kan resistor ya. Jadi ini tegangan pada yang A itu buat hambatan R biasa ya. Kalau yang B itu ketika listriknya melewati, nah kalau ini apa nih, induktor ya. Nah induktor itu lebih cepat gitu. Jadi di sini yang B ini, grafik yang ini, nah dia lebih cepat muncul nih. Baru diikuti yang A gitu ya. Nah itu fase itu sebenarnya ke situ sih, lebih ke apa, secara gelombang ya, secara gelombang itu dia lebih duluan yang mana gitu munculnya gitu, itu fase namanya. Nah kalau di rumusnya tadi setelah cos tadi, cos itu kan ada derajat ya biasanya ya, omega t plus theta 0 tadi ya, itu ininya.
Nanti di rangkaian makan berikutnya, Pak, ini ada pertanyaan, apa fungsi induktor? Induktor. Gunanya untuk apa? Ya. Jadi induktor itu induksi ya. Induksi gitu ya. Jadi kalau di praktis induktor itu biasanya dipakai untuk ini ya, memang dia mengatur induktor sama kapasitor itu biasanya dipakai bersamaan ya. Nah itu untuk mengatur arusnya gitu ya, frekuensinya ya, misalkan filter misalkan ya. Nanti kan memang ada arus-arus tuh, misalkan ada noise yang harus difilter ya. Nah itu biasanya pakai RLC tadi gitu. Karena kan memang kayak kemarin kan misalkan XL itu sama dengan omega kali L ya. Dan kalau XC sama dengan 1/, omega C ya. Yang ini. Jadi misalkan gini. XL itu sama dengan omega kali L ya. Ini kan 2BF dikali dengan L ya. Kalau XC itu sama dengan 1/, omega C sama dengan 2BF dikali dengan C ya di sini. Nah, jadi artinya kalau omega C induktor ya, induktor ini akan membuat XL-nya itu akan 0 kalau F-nya 0 ya, frekuensinya 0. Misalkan tegangan DC gitu ya. Maka tegangan DC hambatannya ini 0 gitu. Jadi sebagai filter ini juga ya, nanti filter arus ya. Nah itu keperluannya buat alat tersebut. Kan ada beberapa alat tuh yang memerlukan arus seperti itu ya. Itu nanti ya. Itu intinya. Jadi itu termasuk untuk komponen lah yang dirangkai antara LC ini gitu. Kalau misalkan kapasitor karena F-nya di bawah, jadi kalau misalkan frekuensinya 0, maka ini akan besar sekali. Kalau frekuensinya 0 kan di sini besar ya. Kalau besar maka dia akan menghambat arus DC gitu. Kalau yang di sini semakin besar frekuensi akan semakin menghambat arus gitu, karena akan semakin besar. Nah itu filter itu tadi itu menghambat yang tidak kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin memblok arus yang frekuensinya besar gitu ya, maka pakai induktor ini gitu. Frekuensinya semakin besar maka XL-nya akan semakin besar. Gitu ini. Ya. Ya, jadi dipakai karena setiap alat itu punya tujuan ya. Misalkan tujuannya dia untuk jadi DC aja gitu ya. Kalau DC aja artinya dia akan melewatkan yang DC gitu, yang frekuensinya 0 gitu. Sehingga kalau misalkan induktor ini kan 0, berarti kalau kecil berarti akan dilewatkan. Tapi kalau pakai kapasitor itu ternyata arus dengan frekuensi 0 itu akan ditahan. Jadi fungsinya memang sebagai dalam elektronika ya, itu sebagai filter lah, secara umum sebagai filter gitu. Filternya dari frekuensi gitu ya. Frekuensinya seperti apa gitu nanti yang diinginkan. Oke. Itu mungkin tadi. Tapi tadi kan kita bahas ini ya, intinya sih memang kalau kapasitor lebih lambat ya. Definisi lebih lambat seperti ini ya. Jadi dia memang secara
visual lebih lambat gitu. Tapi secara rumus memang minus gitu, minus pi per 2. Dan induktor itu plus. Nah, ini yang dipegang karena nanti akan dipakai gitu ya ke RLC ya. Ada yang tanyain lagi? Belum? Nanti kalau udah enggak, kita lanjut ke ini ya, diagram fasor ya. Jadi diagram fasor nanti semacam inilah ya, instrumen matematika ya untuk memudahkan perhitungan ya. Nah, ini diagram fasor ya, ini ya. Udah. Oke. Jadi diagram fasor ya. Diagram fasor. Jadi tadi kan bentuk umumnya kan seperti ini ya. Misalkan V sama dengan A cos omega T. Nah, ini secara umum kan seperti ini ya. Yang sudah kita bahas, baik itu arus atau ini pasti dia pakai cos misalkan. Nah, diagram fasor itu nanti dia itu pakai memudahkan ya, memudahkan penggambarannya. Jadi di sini nah, dibuat vektor ya nanti ya. Nah, vektor di sini adalah sudutnya ini omega T gitu. Omega T, kemudian ini V ya. Nah, ini V-nya ya. Kemudian A cos. Dari ini A ya. Jadi kalau di trigonometri kan A cos omega T. Nah, ini digambarkan seperti ini nanti fasor itu. Diagram fasornya. Gitu. Jadi di sini omega T ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi yang ketika kita menuliskan secara rumus, maka secara visual fasornya ini sudutnya ya. Kemudian di sini nilai maksimalnya A-nya. Nah, di sini. Nah, ini jadi fasor secara umum seperti ini. Misalkan tadi P sama dengan A cos omega T plus theta 0 ya, seperti biasa yang kita bahas. Maka nanti kalau fasornya itu ini ya, ini A ya. Nah, kemudian di sini sudutnya sama nih, ini jadi omega T plus theta 0 gitu. Jadi sudut cosnya itu yang di sini, yang dibentuk oleh yang miring ya, gitu ya. Nah, ini contoh fasor seperti ini. Atau kalau mau untuk yang ini ya, untuk VA cos omega T plus theta 0, ada theta 0-nya ya. Ini fasor lagi. Ini sama A cos omega T plus theta 0 ya. Misalkan di sini pakai referensi theta 0, maka di sini tinggal jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini penggambaran fasornya gitu. Karena di sini ada referensi theta 0 ya. Sehingga plusnya di sini karena referensi dari sini. Ya. Jadi ini sama fasornya. Gitu.
Hmm. A cos omega T atau yang terakhir ya. Kalau jadi tergantung di sini ya. Ini ada referensi ya yang mendaftar ini ya. Kalau di sini kita pakai theta 0, maka di sini hanya omega T aja. Tapi kalau di sini 0 nggak ada apa-apa, maka lengkap ya. Atau memang kalau misalnya di sini omega T plus theta 0 ya, yang mendaftarnya ya. Maka yang A-nya itu jadinya A-nya ke sini juga sama gitu. Jadi A-nya ke sini juga kan. Nah, karena ini sama dengan, jadi bisa digambarkan 1, 2, 3 ya. Jadi tergantung ininya aja nih. Referensinya apa gitu. Nah, ini disebut fasor. Jadi penggambaran dari rumus yang trigonometri ya. A cos omega T plus theta 0 digambarkan seperti ini. Bisa ini paham atau ada pertanyaan? Ya. Jadi untuk fasor itu memang kita buat jadi kosinus ya. Jadi kalau misalkan nanti ketemu sinus, maka sinusnya diubah ya. Jadi kan secara trigonometri kan sinus suatu sudut ya, itu sama dengan kosinus dari sudut tersebut ya, dikurangi pi per 2. Nah, jadi ini yang kita pakai supaya dia berubah jadi kosinus gitu, untuk menjadi fasor itu. Nah, sekarang contoh soal ya, gambarkan misalkan fasor dari, ini kan pakai sinus ya. Jadi V sama dengan A kali sin ya. Sin omega T plus theta 0 ya. Nah, ini kita ubah jadi ini ya, cos ya. Jadi V-nya sama dengan A cos omega T plus theta 0 dikurangi pi per 2 ya. Karena kita kan pakai ini ya. Nah, ini kalau udah seperti ini nanti kita bisa membuat ininya, fasornya ya. Jadi fasornya nanti nah, ini bisa kita tentukan nih. Di sini yang mendatar omega T plus theta 0 ya.
Sehingga A-nya itu ke sini ya, ke bawah. Kemudian pi per 2, ini kan minus ya. Minus pi per 2 ke sini ya. Pi per 2, kemudian nah, jadi gambarnya seperti ini fasornya. Jadi untuk contoh soal seperti ini, jawabannya seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan terkait fasor? Ya. Jadi kita bisa pakai referensinya ini yang negatif plus theta 0, sehingga yang ditarik sudutnya itu adalah minus pi per 2 di sini. Kalau minus itu searah jarum jam ya. Kalau plus itu berlawanan jarum jam. Ini yang perlu ini. Ya. Jadi fasor itu penggambaran ya, penggambaran suatu kosinus lah. Jadi di sini fasor untuk fasor P sama dengan hasil ya, gitu ya. Untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini untuk yang dasarnya. Ada yang ditanyakan nggak di sini? Jadi yang kita ambil tuh yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini hakos ya, sehingga dia jadi fasor seperti ini. Jadi omega T plus theta 0 ini dikurangi sehingga searah jarum jam. Pi per 2 itu kan 90 derajat ya. Jadi ya pas 90 derajat ke bawah. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut dulu ya, berarti ya. Nah, itu fasor, kemudian berikutnya nanti untuk fasor itu kita ada operasi trigonometrinya ya. Nah, ini nanti akan dipakai di rangkaian RLC nanti gitu. Jadi ini dasarnya secara matematika. Jadi yang pertama kan ada V1, misalkan ada dua ya, V1 dan V2 gitu ya di sini ya. V1 sama V2 gitu. Coba kita bahas di sini. Ada dua ya, V1 sama dengan A1 cos omega T, kemudian ada V2 sama dengan A2 cos omega T plus theta 0 ya. Nah, kemudian fasornya seperti apa kan? Fasornya bisa kita gambar ya, dua itu ya, dua fasor ya. Jadi yang A1, yang pertama kita tentukan yang di sini, ini pakai omega T. Yang di sini ya, sehingga memudahkan aja ya, ini omega T, sehingga kalau V1 itu udah searah gitu ya. Jadi di sini, nah ini adalah A1 jadinya. A1 ya, di sini ya. Sudutnya udah searah, jadi tidak ada kemiringan ya, gitu, karena udah omega T. Tapi kalau V2 kan plus theta 0, gitu. Sehingga kalau V2 itu dia ada kemiringan ke sini. Nah, ini A2 ya. A2, kemudian nah ini theta 0-nya di sini. Jadi omega T plus theta 0. Nah, ini A2. Kemudian kalau dijumlahkan seperti apa kan ya? Kalau vektor dijumlahkan itu ini tuh seolah-olah digeser ke sini nih. Jadi yang A2 ya digeser ke sini.
Jadi ini A2 kan, geser ke sini. Sehingga nanti yang penjumlahan vektor itu adalah dari awal di sini ya. Nanti sampai ke sini. Nah, ini adalah penjumlahannya. Itu ini adalah ini A ya, misalnya. Ya. Jadi V1 ditambah V2 gitu di sini. Jadi V1 kalau dijumlahkan jadi A ini gitu ya. Nah, A ini kan punya sudut sendiri juga ya. Si A ini kan punya sudut nih. Misalkan pi ya. Nah, pi gitu. Ya. Jadi hasil penjumlahannya di A itu gitu. Sekarang nilainya berapa? Yang A ya. Nanti kalau di dalam matematika ya bisa dihitung juga. Jadi nilai A di sini ya, itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos theta 0 gitu. Nah, untuk mencari A-nya ini panjangnya ya seberapa, itu pakai rumus ini. Gitu. Kemudian kalau mencari theta pi ya, ini pi ya, sebenarnya pi ya. Kalau pi itu berarti kita pakai tangan ya. Jadi di sini ada, anggap aja di sini AV ya, di situ AV kayaknya. AV. Nah, ini AV ya. Dari sini ke sini tuh AV. Nah, AV itu tingginya. Kemudian nah, di sini tuh AH ya. Sampai sini. Jadi segitiga ini ya. Sehingga tangan pi ya. Tangan pi itu sama dengan AV per AH. Nanti pi-nya dicari dengan anti tangan ya. Ketemu berapa nanti dapat anti tangan. Jadi gitu caranya secara ini. Kalau kita lanjutkan AV-nya sendiri itu adalah yang ini ya, yang vertikal ya. Itu A2 dikali sin theta 0 gitu ya. Ini berarti A2 sin theta 0. Kemudian kalau horizontalnya berarti sepanjang A1 ditambah ini gitu ya. Jadi A1 ditambah dengan A2 ya. Jadi nilai ini ya. Nilai ini kan sebenarnya kan digeser ya tadi. Kan sama dengan ini. Jadi sama aja dengan nilai ini kan. Jadi A2 cos theta 0 ya. A2 cos. Nah, itu jadi kita mencari seperti ini nanti dicari tetanya berapa. Pi ya. Di sini pi ya. Pi-nya berapa. Jadi di sini kita mencari V sama dengan V1 plus V2 ya. Ini ditambah sama ini, itu adalah V. Hasilnya adalah yang seperti ini. Sehingga V itu sama dengan A cos ini omega T ya.
Jadi kan yang ini ya, garis yang panjang ya, omega T, ditambah sudutnya yang dibentuk yaitu pi. Nah, jadi ini hasil penjumlahannya seperti ini nanti. Itu fasor kurang lebih seperti itu nanti penjumlahannya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih kita ini ya ada contoh soal ya untuk. Oke.
Misalkan ada dua ya, V1 dan V2 ya di situ ya. V1 sama dengan 7 sin omega T plus pi per 3 misalnya. Sama ya kayak ini, V1 V2 cuman di sini ada angkanya ya. Jadi V1 sama dengan 7 sin ya. 7 sin 7 sin omega T plus pi per 3. Kemudian V2 itu sama dengan 5 cos ya. 5 cos omega T plus pi per 6 ya. Nah, kemudian kita diminta untuk gambarkan diagram fasor ya, yang memuat dua fungsi di atas dijumlahkan ya, berarti ya. Berarti kan sama seperti ini ya, dijumlahkan ya V1 V2 ya. Yang pertama adalah kita ubah sinnya jadi cos dulu ya. Jadi ini 7 sin cos ya. Cos omega T plus pi per 3 dikurangi pi per 2 ya. Jadi sama dengan 7 cos omega T pi per 3 dikurangi pi per 2 ya. Jadi berapa ya? 1/6 pi ya. Min ya. Min, karena kan 2 min 3 ya. Min pi per 6. Nah, seperti ini. Jadi yang dicari kan V sama dengan V1 ditambah V2 ya, seperti apa. Berarti ini kalau berarti 7 cos omega T min pi per 6 ditambah 5 cos omega T plus pi per 6. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan, nah kita buat seperti ini ya. Jadi omega T yang di sini sumbu mendatarnya omega T kan di sini. Sehingga di sini tuh hanya tambahannya aja gitu. T ya di sini ya. Tambahannya theta 0 ya, tambahnya kan theta 0 di situ. Nah, kita bisa pakai seperti itu. Pertama kita lihat ininya aja apa selisih fasanya ya. Ini kan kalau V1 min pi per 6. Ini pi per 6 ya. Nah, selisihnya berapa gitu. Nanti kita cari gitu. Omega T min pi per 6. Nah, selisih fasenya sama dengan omega T plus pi per 6 dikurangi omega T min pi per 6 ya. Ini sama dengan 2 ya berarti ya. Pi per 3 ya, betul nggak? Selisihnya ya. Pi per 3 ya, selisihnya kan. Selisih antara V1 sama V2. Nah, saya untuk fasenya nanti, fasornya itu
Jadi di sini ada V1 ya. V1 itu, nah di sini kita pakai ini aja nih, omega T. Omega T min pi per 6 di sini. Nah, ini kan miliknya ini P1 ya. Berarti di sini P1-nya ke sini. V1-nya ya, di sini ya. Sama seperti ini ya, A1 kan. Kan kita buat sama ya, seperti ini. Nah, jadi V1-nya mendatar ke sini, ke bawah. Kemudian untuk yang P2 itu kan dia selisihnya P per 3 ya. Berarti di sini nah ini V2 ya. Selisihnya itu Pi per 3, berarti ke sini. Gitu, ya. Kan seperti ini kan. Nah, kita mencari V1 ditambah V2. Sama seperti itu ya, kurang lebih ya. Sama seperti ini kan. Ya, jadi nanti ini kita geser ya ke sini. Hasil penyebelahannya kan ini. Ya. Oh, ini V2, sorry 5 ya ini ya. Ini 5 ya. Ada nilainya kan 5, kemudian di sini 7 berarti. Nah, seperti ini. Nah. Yang ini adalah pi tadi gitu ya. Sehingga kalau ditanyakan gambarkan diagram fasor ya seperti ini ya fasornya ya. Jadi nanti di sini berapa? Di sini A ya, misalkan tadi A kan. A-nya kan ada rumusnya tadi ya. A sama dengan yang tadi. Jadi A sama dengan akar dari A1 kuadrat ya, ditambah A2 kuadrat plus 2A1 A2 cos. Ini kan kalau di sini kan cos theta 0 ya. Kalau di sini berarti pi per 3 gitu ya. Cos pi per 3 gitu di sini. Karena kan di sini kan selisihnya kan, kalau itu theta 0 ya, di sini pi per 3 gitu. Nah, sama dengan berarti 5 kuadrat ditambah A1 7 ya. 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 dikali 7 dikali 5 kali cos pi per 3. Ini sama dengan berapa ini? Ini 49 tambah 25 ya. Kalau cos pi per 3 itu kan 60 derajat ya. Cos 60 itu berapa? 1/2 ya. 1/2 ya berarti ya. Berarti 35 ya. 35. Berarti ini tambah ini kan 60 ya. Jadi sama dengan akar 109 ya. Akar 109. Atau kurang lebih di 10,4 nilai A-nya. Jadi yang A yang ininya ya. Nah, itu 10,4. Gitu. Nah, sekarang kemudian kita mencari ininya pi ya. Pi-nya berapa? Ya kan? Sama kayak tadi tangan tadi ya, tangan pi ya di situ ya. Tangan pi sama dengan berarti yang vertikal di sini 7 dikali
Ya. Kenapa? Oh ya, sorry. 7 ya di sini ya. 7 berarti ya ini ya. Kebalik ya. Ini 7, ini 5 ya. Oke. 7, 5. Kalau ini udah bener 7 ya. Oh iya. Kalau ini bener ya hitungannya ya. Cuman gambarnya aja ini 7 karena ini masuknya ke V1 omega T min pi per 6 ininya. Nah, kemudian kita cari tangan pi ya. Tangan pi-nya itu berarti kan ini ya. 5 dikali sin pi per 3 dibagi itu A1 ditambah A2 ya. Jadi 7 ditambah 5 dikali cos pi per 3 ya. Nah, sekarang sin pi per 3 itu sin 60 ya. Itu berapa itu? 5 dikali berapa? Setengah akar 3 ya? Akar 3 per 2, setengah akar 3 ya. Dibagi 7 ditambah 5 per 2, 5 kali setengah ya berarti ya. Plus 5 per 2 ya. Oke, jadi sama dengan dikali ini 5 kali ya. 5 kali. Dikali 2 semua aja ya. Berarti 5 akar 3 ya. Per 19 ya. Itu ya. 5 kali 3 per 19 ya. Ya. Lima kali akar 3 dibagi 19 ya. Ini hasilnya 0,456. Nah, kemudian kita bisa mencari pi-nya ya. Nah, pi-nya berapa itu mungkin harus pakai kalkulator ya. Ya. 24,5 derajat. Berarti 24,5 derajat ya. Atau kalau kita ubah menjadi pi, kan kalau pi itu kan 180 ya. Berarti kalau 24,5 adalah ini ya berarti ya. dibagi 24,5 dibagi 180. Ini kurang lebih 0,14 ya. Pi. Ya. Sehingga kalau udah ketemu
di sini ya. Maka V penjumlahannya itu kan V1 ya. V-nya itu A-nya udah ketemu yang di sini 10,4 ya. 10,4. Terus cos ininya kan omega T min pi per 6 ya. Omega T min pi per 6 ditambah 0,14 pi. Nah, ini hasilnya seperti ini penjumlahannya. Ini kan bisa dijumlah nih, pi per 6 ditambah 0,14 berapa gitu ya. Sama dengan ini 10,4 cos omega T. Nah, ini 1/6 pi ditambah 0,14 itu kurang lebih di 0,03 pi. Ini V ya. Yang ditanyakan kan ini ya. V-nya berapa ya rumusnya. Jadi dari penjumlahan dua kosinus ini jadi cuman satu ini hasilnya gitu. Yaitu penjumlahan fasor namanya. Jadi perlu penentuan yang ini ya. Ini kan dasar ya, referensinya nih. Kemudian perubahannya berapa ya? Pi per 3 di sini kan, perubahannya kan. Dimasukkan, nah jadi seperti. Jadi yang awalnya penjumlahan 2 kosinus jadi 1 gitu, sama. Mana untuk ini untuk fasor ya. Ini nanti akan dipakai untuk RLC. RLC kan pakai seperti nanti. Untuk seri rangkaian serinya. Gimana, ada pertanyaan nggak? Ya ini bisa saya kirim. Iya, bisa nanti saya kirim. Ya RLC kan nanti RC, LC, RLC. Tapi dasarnya ini kan ngitungnya. Nanti impedansi kan sama dari sini. Masing-masing V1, V2 kan. Iya, ini kan V1 ini kan secara umum. Tapi nanti di L seperti apa, R sama L ya gitu. Baik, sekalian, waktunya sudah habis. Ya. Atas perhatiannya, mudah-mudahan hari ini kita berikan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Kalau yang masih kurang paham nanti dilanjut di minggu depan ya. Materinya dapat info.